keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum diciptakan untuk mencapai titik keadilan. Tapi nyatanya, masih banyak kesenjangan yang harus diperbaiki. Jarak antara penguasa dengan masyarakat lemah masih sangat jauh. Sungguh miris. Masih banyak anak-anak bangsa yang terlantar, putus sekolah karena alasan biaya. Sila ini masih kerap menjadi dilema ketika melihat kenyataan yang ada di negeri ini, khususnya dengan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat atau sering kita jumpai masalah kecil tapi dibesar-besarkan dan terus-menerus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun bisa saja sampai di persidangan yang dipersulit, bahkan menjadi sangat tidak logis. Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi negara kita tercinta saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah, atau dalam kutip, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat dengan kelas ekonomi lemah daripada para pejabat. Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene-nya adalah para pejabat yang melakukan korupsi dan suap. Namun tidak jarang kita temui hukuman yang mereka dapatkan lebih rendah daripada masyarakat dengan ekonomi lemah melakukan perbuatan. Kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 75 tahun masih menyisakan ketimpang-tindihan keadilan di Indonesia, tak terkecuali dalam penerapan sila kelima Pancasila, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisah yang telah terbukti melakukan suap kepada MK hanya dijatuhi 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Berbanding terbalik dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong hanya karena kelaparan dan dia dijatuhi hukum 2,5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat seorang koruptor yang telah merugikan negara sebanyak 1 miliar rupiah dan hanya dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong hanya karena kelaparan dijatuhi 2,5 tahun penjara. Sungguh miris bukan hukum di Indonesia ini? Oleh karenanya, marilah sama-sama kita bangun hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga terciptanya hubungan hukum dan keadilan yang kokoh dan kuat bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.